Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nabila Maharani Santo Putri, NIM C140121032 dari jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 57 dari kelompok 2 paralel 1 mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memilih tugas minggu terakhir praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik sekaligus sebagai tiket masuk ujian praktikum FISREP. Nah, di mana videonya ini membahas atau merangkum materi dari minggu 1 sampai minggu 14 dengan maksimal video yaitu 12 menit. Nah, pada video kali ini saya sebagian besar akan membahas tentang salah satu ikan konsumsi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu ikan gabus. Lanjut masuk ke bab pertama, yaitu ciri seksual. Nah, karakteristik seksual itu bisa diamati melalui penampakan ciri seksual primer maupun ciri seksual sekunder. Nah, ciri seksual primer merupakan ciri yang bisa dilihat dengan melakukan pembedahan terhadap tubuh ikan itu, lalu kita lihat gonadnya, apakah dia termasuk testis yang menandakan jantan ataupun ovarium yang menandakan betina. Nah, lanjut ke pengamatan ciri sekunder yang bisa dilihat dari luar tubuh ikannya seperti dari bentuk tubuh, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik dari seksual sekunder ikan gabus pada ikan betina dengan bentuk tubuhnya itu lebih gemuk, sedangkan ikan jantannya itu lebih ramping. Terus dari bentuk kepala lebih bulat pada betina, sedangkan jantan itu lebih runcing dan pejal. Bentuk perutnya itu lebih lebar, gemuk, dan lembek, sedangkan pada jantan itu lebih keras, terus lebih rata dan pejal. Nah, ukuran tubuhnya itu pada betina itu besar dan lebar, sedangkan pada jantan itu lebih kecil. Warna tubuh pada ikan betina gabus ini lebih pucat, sedangkan pada ikan jantan lebih cerah. Dan pada lubang genital terlihat pada betina itu membulat dan besar, sedangkan pada ikan jantan itu lebih meruncing menurut Xiaoming et al. Tahun 2019. Lanjut ke bab 2 mengenai organ reproduksi. Nah, organ reproduksi itu akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertambahan usia organisme itu sendiri. Nah, semakin tua atau dewasa organisme, maka tingkat kematangan gonad atau organ reproduksinya juga akan semakin tinggi. Antara organ reproduksi jantan dan betina pada ikan gabus, yaitu pada betina berupa ovarium yang memiliki bentuk cekung seperti kantung dan berjumlah sepasang, terus berbentuk memanjang dan terletak pada dorsal dari saluran pencernaan dan ventral dari gelembung renang menurut Mahmud et al. Tahun 2016. Lanjut ke jantan, itu berupa testis. Nah, ditandai dengan papila genital yang terletak di belakang dan mendekati sirip anus, lalu berwarna merah dan juga berbentuk meruncing menurut Savitri tahun 2011. Lanjut ke tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad adalah tahapan tertentu pada gonad sebelum dan sesudah akan ikan itu berpijah. Penentuan tingkat kematangan gonad ini dengan mengamati tentu saja perkembangan dari gonadnya. Tingkat kematangan gonad ini dimulai dari TKG 1 sampai paling akhir itu ada TKG 5. Perbedaan antara tingkat kematangan gonad yang pertama dari warna, pada betina ovari yang belum matang itu akan berwarna merah. Nah, jika sudah memasuki TKG 4, warna ovari akan menjadi lebih kuning. Sedangkan pada jantan, yaitu ada testis yang belum matang, akan berwarna merah juga, merah bening, tetapi yang sudah matang akan berwarna putih susu. Lalu ke bentuk ovari pada TKG 3 berbentuk butiran telurnya sudah terlihat, tetapi belum jelas. Nah, pada ovari yang sudah matang gonad, butiran telurnya akan terlihat lebih jelas. Sedangkan pada bentuk gonad ikan jantan, testis yang sudah memasuki TKG 3 itu bentuknya sudah terlihat bergerigi, testis akan lebih kasar dan pejal jika sudah matang gonad. 4. Mengenai pembahasan diameter telur dan fekunditas. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sedangkan fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji, ataupun prapagula dari aseksual dari suatu organisme. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanti tahun 2013 mendapati hasil bahwa fekunditas ikan gabus berkisar antara 1062 sampai 57.200 butir. Diameter telur pada ikan gabus itu berkisar antara 0,2.000 sampai 0,9.247 mm. Berdasarkan pola sebaran telur dan diameternya, tentukan bahwa jenis pemijahan pada ikan gabus ini termasuk pada jenis Parietal spawner.
Lanjut ke bab 5. Bab 5 itu membahas tentang HSI dan GSI. Nilai GSI ditentukan dengan menghitung persentase perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan, sedangkan nilai HSI ditentukan dengan menghitung persentase perbandingan bobot hati dan bobot tubuh. Nah, pemberian hormon PMSG meningkatkan nilai HSI dan GSI pada ikan gabus. PMSG dapat digunakan sebagai rangsangan untuk proses pematangan gonad tahap awal. Perlakuan dengan tahap dosis hormon 1,2 ml per kilogram menghasilkan nilai GSI dan HSI pada induk ikan betina gabus masing-masing sebesar 3,35% dan 1,37%. Lanjut ke bab 6 mengenai induksi hormon, sintesis, dan hipofisa. Induksi hormonal adalah suatu pemberian atau perlakuan hormon yang dipergunakan untuk membantu dalam proses pemijahan. Induksi hormon itu bisa dilakukan dengan cara penyuntikan. Induksi hormon ini dapat dilakukan dengan ataupun memanipulasi pematangan gonad. Salah satu hormon yang biasa digunakan dalam manipulasi hormonal adalah pregnant male serum gonadotropin atau PMSG. Hormon komersial ini dapat digunakan dalam proses manipulasi ialah hormon oocyte development atau OODEV yang memiliki kandungan PMSG dan antidopamin. Fungsi PMSG di sini adalah sebagai hormon perangsang dan antidopamin berperan sebagai neuron transmitter yang membelokkan aktivitas reseptor dopamin. Hipofisasi adalah metode pembiakan ikan secara buatan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa kepada ikan yang dibiakkan. Penyuntikan hormon dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu intravena yang penyuntikannya dilakukan pada pembuluh vena, intramuskular yang penyuntikannya dilakukan pada otot daging, intrakranial yang penyuntikannya dilakukan pada rongga otak, dan yang terakhir adalah intraperitoneal yang penyuntikannya dilakukan pada rongga perut. Nah, ada bab 7 tentang rekayasa kelamin. Nah, seks reversal adalah kegiatan memanipulasi terhadap genetika dengan memakai teknologi yang terdapat pada aquaculture sehingga membentuk jenis kelamin yang berlawanan dari jenis kelamin asal dari suatu individu. Pada seks reversal ada 3, ada penyuntikan, perendaman, dan oral. Bisa menggunakan hormon metil testosteron pada larva ikan. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam seks reversal adalah maskulinisasi. Selain itu, seks reversal dapat dimanfaatkan sebagai teknik dalam permurnian ikan ras dengan cara ginogenesis di mana semua produknya ikan adalah betina. Lanjut ke bab 8 mengenai teknik bioasai. Bioasai adalah teknik uji hayati sebagai metode untuk memperkirakan potensi zat dengan mengamati kondisi farmakologisnya pada hewan hidup atau in vivo dengan jaringan yang diisolasi atau in vitro. Teknik ini melibatkan organisme lain seperti hewan, tumbuhan, jaringan sel, dan menentukan aktivitas biologis dari zat seperti hormon. Metode ini dapat digunakan untuk mengindeksi keberadaan hormon yang dapat mempengaruhi keberadaan kematangan gonad. Untuk mendeteksi keberadaan hormon dapat menggunakan metode yang cepat, sensitif, dan spesifik, yaitu enzim liquid immunosorbent assay atau ELISA. Nah, prinsip dasar ELISA yang dapat digunakan adalah prinsip dasar secara kompetitif langsung. Hormon tiroksin yang terdapat pada contoh yang diperiksa akan berkompetisi dengan antibodi yang berada dalam mikroplat. Lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang pengawetan gamet. Pengawetan gamet adalah metode penyimpanan sperma dalam keadaan beku di mana terjadi reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel di dalam sel, sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologis tetap ada. Pembedahan ikan ini dilakukan dengan memotong bagian abdomal, kemudian gonad dipisahkan dari organ lainnya. Pengamatan karakteristik sperma meliputi warna, pH, konsentrasi volume sperma, motilitas, viabilitas, morfologi sperma ikan gabus. Ketika menggunakan larutan ekstender berupa madu, dapat digunakan sebagai ekstender pada kriobservasi sperma ikan gabus. Dengan hasil motilitas terbaik itu terjadi pada hari ke-7. Pada penelitian ini adalah P2 dengan dosis madu 400 mg per mililiter dengan persentase 40-70%. Morfologi spermatozoa sebelum kriobservasi dan sesudah kriobservasi ini tidak mengalami perubahan atau kerusakan, menurut Mangkunegara et al. Tahun 2019.